Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita bahas di video ini untuk ringkasan yang akan kita bicarakan nanti pada besok pagi, pertemuan ke-15 ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah business plan ya, business plan dan product development. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai panduan rencana bisnis yang efektif. Oke, kemudian minggu depan kita akan melakukan ujian akhir semester. Ya, rencana bisnis itu mengidentifikasi dari tujuan bisnis. Itu rencana bisnis itu bisa membantu untuk kita mengidentifikasi tujuan spesifik yang perlu dicapai selama pengembangan produk. Kemudian menilainya keberlanjutan dalam artian perencanaan yang baik, mengevaluasi potensi keberlanjutan produk di pasar yang untuk meminimalisir dari resiko yang mungkin terjadi. Kemudian rencana bisnis ini perlu karena dia bisa mendukung pengambilan keputusan dari pimpinan. Nah, rencana yang matang akan memberikan data yang real untuk pengambilan keputusan strategis dalam tahap pengembangan selanjutnya. Nah, komponen utama dari rencana bisnis itu adalah ringkasan eksekutif. Jadi biar apa? Biar yang apa yang akan tercantum dari proposal itu sudah kita ringkas menjadi satu atau dua halaman sehingga para investor tidak perlu membaca keseluruhan saja. Mereka sudah tahu apa yang poin penting apa yang akan kita bicarakan. Di ringkasan eksekutif ini akan mencakup visi umum dari rencana serta tujuan utama apa yang mau dicapai. Nah, kemudian analisis pasar yaitu memahami dinamika pasar penting untuk mengidentifikasi target audiens dan kompetitor yang ada. Kemudian ada proyeksi finansial, itu kita ngomongin mengenai pendapatan dan pengeluaran yang mungkin perlu disiapkan untuk rencana bisnis yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian finalisasi dari rencana bisnis itu ada waktu untuk revisi, yaitu menyisihkan waktu untuk merevisi rencana bisnis berdasarkan umpan balik. Itu penting sekali sebelum presentasi yang kita lakukan. Kemudian kita menerapkan umpan balik, yaitu evaluasi hasil umpan balik dari mitra dan ahli dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari rencana bisnis secara keseluruhan. Nah, kemudian kita lakukan simulasi presentasi. Jadi kita lakukan simulasi sebelum ada pelaksanaan presentasi yang sebenarnya dalam rangka kita bisa menemukan kelemahan yang mungkin bisa terjadi nanti sebelum kita bertemu langsung dengan investor. Nah, kemudian ada namanya pitch deck. Pitch deck itu alat vital untuk menyampaikan visi dan mendapatkan perhatian dari investor secara efektif. Kemudian komunikasi yang efektif itu adalah bisa dicapai dari pitch deck yang bagus, yaitu yang nanti akan bisa membantu kita dalam menjelaskan ide produk dengan cara yang menarik. Karena memang tujuan kita dari presentasi itu sudah pasti adalah untuk menarik minat dari investor. Jadi konten yang relevan dalam pitch deck itu dapat meningkatkan peluang dari akuisisi investasi dari calon yang pembeli dana dari investornya itu kira-kira mau apa enggak. Kemudian struktur pitch deck yang efektif itu harus mencakup dari bagian masalah, ada solusi, ada model bisnisnya seperti apa, dan informasi siapa aja sih yang mengikut pada rencana bisnis tersebut. Ya, kompetensinya apa, nanti tugasnya apa, dia bertanggung jawab di mana. Nah, seperti itu. Seorang investor atau yang penyandang dana otomatis sudah pasti akan sangat tertarik biasanya itu dari siapa yang pengelolanya, itu biasanya dari situ. Karena kalau mereka tahu bahwa ini yang mengelola orang yang profesional dan memang kompeten di bidangnya, kebanyakan ya menurut pengalaman saya itu produk itu malah nanti dulu sebenarnya. Mereka mau tahu siapa sih yang ngerjainnya. Nah, itu dulu. Makanya di situ perlu kita perlihatkan dengan spesifik. Dia lulusan ini, dia kompetensinya ini, dia punya sertifikat ini. Nah, seperti itu. Kemudian elemen masalah. Jadi deskripsikan masalah yang ada secara jelas untuk menunjukkan kebutuhan pasar yang ingin disasar dalam rencana bisnis.
ya, segmentasinya kemana gitu. Kemudian model bisnis yang jelas. Nah, jelaskan cara menghasilkan pendapatan, kemudian jelaskan juga strategi pemasarannya, yang kira-kira apa yang akan Anda laksanakan. Nah, kemudian ada desain visual pitch deck. Nah, ini lihat warna ya. Warna itu hal yang penting ya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan warna yang Anda sukai. Nah, Anda harus menggunakan warna dari perusahaan. Perusahaan itu warnanya apa ya, dan usahakan supaya dia konsisten ya. Kemudian font yang tepat ya. Jangan sampai Anda karena mau melihat supaya fontnya cantik, lucu, kemudian Anda pakai itu. Padahal font yang benar itu adalah jenis font yang gampang dibaca. Karena ada font yang terlalu kecil, kemudian Anda lihat juga investornya mungkin sudah tua atau masih muda, kira-kira tulisan itu kebaca atau enggak ya, seperti itu. Karena bisa keterbacaan atau tidak terbaca itu penting banget. Kemudian gunakan gambar ya. Selain gambar tuh Anda juga harus menggunakan banyak tabel, diagram seperti bagan-bagan seperti itu jauh lebih menarik gitu loh. Ya, daripada hanya sekedar kata-kata ya. Kata-kata itu nggak terlalu menarik untuk dibaca. Orang itu pada dasarnya malas kalau membaca terlalu banyak. Nah, kemudian kita siapkan presentasi dari produknya. Kita bikin dulu skrip. Skrip itu bisa memandu Anda dalam menyampaikan informasi yang penting selama presentasi. Kemudian bikin PowerPoint-nya misalnya. Ya. Yang simple tapi menarik. Kemudian Anda lakukan latihan. Jadi berkomunikasi itu pun penting. Anda harus melakukan latihan secara berkala agar bisa membangun kepercayaan diri. Anda lebih pede di depan. Kalau Anda mengetahui apa yang Anda bicarakan, otomatis Anda akan lebih pede dalam berbicara di depan umum. Oke, kemudian penyesuaian materi. Materi itu harus disesuaikan dengan audien yang akan kita ajak berbicara. Kemudian pastikan bahwa audien itu juga ikut berinteraksi dalam pelaksanaan presentasi kita. Nah, teknik penyampaian yang efektif itu ada namanya teknik storytelling. Menggunakan storytelling itu efektif dia untuk membangun koneksi emosional dan menjadikan informasi itu lebih menarik bagi audiens. Ya, storytelling, bagaimana kita bisa menceritakan secara runtut, nggak sekarang ngomong A, besok kemudian ngomong B, loncat ke Z, ntar balik lagi ke Z, balik lagi ke A lagi. Nah, itu nggak bagus. Kita harus bisa tahu membuat cerita, membuat jalan cerita yang paling bagus mengenai apa yang akan kita bicarakan. Ya, kemudian ada interaksi audien, itu mendorong pertanyaan dan diskusi selama presentasi. Ya, jadi kita libatkan mereka jangan hanya menonton saja, tapi kita libatkan. Kemudian ada penggunaan multimedia. Nah, otomatis kalau tulisan itu bisa bikin bosen, diagram itu lebih bagus lagi, gambar lebih bagus lagi, video jauh lebih bagus lagi. Nah, kalau Anda bisa menggunakan video atau grafik interaktif, itu jelas akan membantu memperjelas poin dan menarik perhatian dari audiens secara keseluruhan. Nah, simulasi presentasi. Nah, ini penting sekali. Anda coba presentasi dengan teman, dengan kawan sendiri, atau dengan rekan kerja, atau dengan tim, atau bahkan dengan bos Anda sendiri. Supaya apa? Supaya Anda bisa menentukan nanti kelemahannya, bisa mengidentifikasi kelemahan dalam penyampaiannya. Karena barang bagus, ya, PowerPoint bagus, tapi kalau Anda menyampaikannya nggak pede, nggak jelas, pengucapannya juga nggak sesuai dengan apa yang diminta oleh audien, maka terlihatannya tidak menarik gitu loh. Oke. Kemudian adanya simulasi presentasi juga bisa meningkatkan ketepatan waktu. Dalam artian apa? Durasi presentasi itu harus fix. Orang itu tidak suka presentasi yang terlalu lama. Ya, makanya kalau saya di kuliah juga nggak pernah kan saya presentasi lama.
Saya suka studi kasus. Nah, termasuk video ini saya buat 10 menit, 10 menit. Agar apa? Agar Anda bisa belajar. Nanti yang mau dikuliahkan mata kuliahnya tentang ini. Anda bisa belajar dulu di rumah sehingga besok waktu kita berdiskusi juga akan lebih mudah. Jadi Anda nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Kemudian mengelola tanya jawab. Nah, pertanyaan itu bisa jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan atau bisa jadi juga melebar. Ya, makanya kita harus bersiap-siap untuk menghadapi pertanyaan yang sulit. Ya, kuncinya adalah kita tetap tenang, dengarkan dengan seksama, kemudian jawab dengan jelas dan fokus pada permasalahan. Tidak perlu muter-muter. Ya, karena biasanya orang itu sudah bosan kalau kita bertanya tentang apa tapi dia muter dulu kemana, nggak jelas apa jawabannya, nggak fokus. Itu menandakan bahwa orangnya tidak mempunyai kompetensi mengenai apa yang mereka bicarakan. Nah, penting juga untuk menunjukkan kepercayaan diri. Jadi komunikasikan dengan mantap, pede saja, dengan gestur tubuh kan bisa kelihatan. Ya. Kemudian kita saat menjawab harus memberikan solusi atau alternatif yang konkret, ya, biar nanti investor tahu. Misalnya ditanyain, produk ini kira-kira bisa dipakai berapa lama? Nah, kita harus jelas. Atau produk ini misalnya produk diet. Kalau saya meminum produk diet ini kira-kira saya bisa langsing berkurang 1 kilogram dalam berapa lama? Nah, itu Anda harus menjawab dengan pasti. Misalnya 1 bulan Pak, saya yakin Anda bisa turun 3 kilo. Nah, atau bisa turun 5 kilo. Atau bisa turun 10 kilo. Dengan syarat seperti ini Pak, Anda harus konsisten ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus memberikan solusi. Kemudian setelah itu kita buat evaluasi presentasi. Ya, evaluasi itu bisa mencakup dari kejelasan pesan, keterlibatan audiens, serta relevansi materi terhadap tujuan presentasi. Kemudian kita juga mengumpulkan umpan balik dari audiens dan kita buat strategi perbaikan berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh audiens. Nah, studi kasus bagaimana bisnis yang sukses ini besok ya kita coba bicarakan. Nanti mungkin dari beberapa orang saya minta untuk maju untuk mencoba presentasi kita mengenai sebuah bisnis, oke, buat testing saja. Kemudian peran tim dalam rencana bisnis. Nah, kolaborasi tim yang efektif itu adalah koordinasi antara anggota tim untuk memastikan pemahaman bersama dan sinergi dalam menyusun rencana bisnis yang optimal. Kemudian peran diversitas pemikiran, yaitu keragaman latar belakang tim berkaya perspektif menghasilkan ide inovatif yang membuat rencana bisnis secara keseluruhan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dengan pembagian tugas yang jelas, maka akan jelas juga siapa yang bertanggung jawab dari masing-masing kerja yang dilaksanakan. Nah, ini adalah kesalahan umum yang biasanya terjadi dalam penyusunan rencana bisnis, itu yaitu pembuatan rencana seringkali mengabaikan analisis pasar. Ya, kemudian kurangnya uji validasi, nggak ada validasi, sehingga menyebabkan kegagalan produk di pasar. Kemudian sumber dayanya nggak terdefinisi, ya, jadi apa yang ada ialah yang dipakai, padahal mungkin tidak kompeten pada bidang tersebut tapi Anda tetap pakai. Itu masalah itu. Oke. Kemudian tindak lanjut setelah presentasi itu bisa dengan mengirim email setelah presentasi mungkin untuk menjaga koneksi dan menunjukkan bagaimana Anda sebagai seorang yang profesional. Kemudian kita sediakan materi pendukung, bisa jadi PowerPoint yang kita punya, data-data yang kita punya, hasil analisis yang kita punya, hasil wawancara, hasil kuesioner, seperti itu dibagikan semuanya kepada audiens. Nah, kemudian kita harus juga jangan lupa untuk menjadwalkan pertemuan selanjutnya. Jadi kita membuat jadwal pertemuan untuk follow up dari apa yang sudah kita presentasikan tadi. Ya, oke. Nah, ini pertemuan ke-16 kalian saya beritahukan ya.
Jadi nanti untuk UASnya adalah Anda membuat sebuah bisnis plan. Ya, nanti satu kelompok itu boleh 3 atau 4 orang. Kita buat bisnis plan yang nantinya akan eh, hasilnya itu akan kita ikutkan dalam lomba nasional. Ya, ada lomba nasional bisnis plan ini yang akan kita sertakan di situ. Ya, jadi nanti UASnya itu Anda buat kelompok, Anda buat bisnis plan, kemudian nanti pertemuan, ya, setelah pertemuan ke-16 lah. Ya, kapan Anda siap nanti akan saya lihat ya dari bisnis plan-nya. Kemudian ini kan ada 40 mahasiswa, jadi saya harap ada sekitar 10. Nanti mungkin 5 yang akan saya pilih yang paling bagus. Kita akan presentasi ya, masing-masing kelompoknya akan presentasi. Kemudian dari 5 kita pilih 3. Jadi nanti yang presentasi ada saya, ada Pak Kaprodi juga, Bu Sekprodi juga, untuk memilih 3 kelompok yang bisnis plan-nya bagus dan akan kita sertakan dalam lomba nasional. Oke, itu saja kisi-kisinya untuk UAS nanti. Baik, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi. Kita bicarakan lebih lanjut. Oke, selamat pagi.